Meski Lesti Kejora sudah cabut laporan atas kasus dugaan KDRT, namun prahara yang belakangan menyita perhatian banyak kalangan tersebut nampaknya telah membuat Rizky Bilar tertekan secara psikologis. Pasca dilaporkan ke kepolisian, Rizky Bilar tak pernah berani menampakkan diri ke hadapan publik. Ia juga disinyalir lebih memilih tinggal di kontrakannya lantaran setiap hari rumahnya disambangi awak media yang ingin meminta klarifikasi. Keadaan Bilar makin tertekan pasca dirinya resmi ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Saat ditampilkan kepada awak media, wajah Bilar sendiri diterpa kepiluan. Matanya terlihat berlinang air mata menahan derita yang dialami. Perasaan Bilar yang sangat bergejolak juga terlihat dari sikapnya ketika berada di tahanan Polres Jakarta Selatan. Pasca diminta keterangan selama 2 hari, Bilar disebut kelelahan, sampai dirinya kemudian ditahan. Sebuah video viral menunjukkan Bilar sedang sholat bersujud kepada Sang Ilahi. Ia meminta doa dan meminta petunjuk, sekaligus mungkin meminta ampun atas sikap yang sudah diperbuatnya. Kalau kita bicara tentang ekspresi Bilar ketika ditayangkan, ditampilkan di depan publik setelah pemeriksaan polisi dan mengenakan baju tahanan, kita akan melihat ada 3 ekspresi besar di sana, 3 ekspresi dominan di sana. Ekspresi pertama adalah ekspresi stres, dan itu ditampilkan ketika dia dibuka maskernya, dan beberapa kali dia kemudian membasahi bibirnya dengan lidah seperti ini. Sebetulnya penanda stres ini sederhana, alasannya kenapa? Karena ketika seseorang itu mengalami stres, bibir, mulut dan tenggorokannya itu akan merasa lebih kering, sehingga dia butuh membasahi bibirnya. Ya, sekaligus juga dia istilahnya menghindari tatapan atau nyari katakan pegangan itu dengan melihat ke arah kanan atau kiri gitu. Itu adalah penanda bahwa dia itu pikirannya kemana-mana, ngapa-ngapain. Stres ini kenapa? Karena ada sebuah gap, ada gap dalam realitasnya dia, bahwa kemudian ini beda nih apa yang dia pikirkan, yang dia inginkan dengan kenyataan yang terjadi. Karena di kepala dia kan yang dia inginkan adalah tidak terjadi pelaporan seperti ini, ya terjadi harus kemudian berurusan dengan hukum seperti ini. Kekerasan yang dia lakukan sebetulnya adalah bentuk intimidasi supaya untuk membuat Lesti itu kemudian nurut sama dia. Salah satu perasaan depresi yang dialami Rizky Bilar tak lain karena perubahan hidupnya yang begitu drastis. Dari seorang sultan yang bergelimang harta kemewahan, menjadi seorang tahanan yang penuh kepiluan. Dari pakaian branded berharga puluhan juta, jadi pakaian oranye tahanan. Padahal, puluhan tahun ia meniti karir untuk menjadi seorang selebriti terkenal dari titik nol. Sekalinya sudah jadi sultan, malah kena kasus yang langsung jadi bumerang. Selain perasaan depresi, Rizky Bilar juga disinyalir memiliki perasaan tak terima mengapa bisa diperlakukan seperti ini. Ia tak menyangka kali ini Lesti bisa berani mengambil langkah tegas, padahal kabarnya kasus dugaan KDRT sudah sering dilakukannya. Salah satu buktinya, rekaman CCTV yang viral di mana Rizky Bilar hendak melempar bola biliar ke arah Lesti di kolam renang. Terungkap jika aksi tersebut ternyata terjadi pada awal tahun lalu saat Lesti baru melahirkan buah hati pertamanya. Ketika dia menyadari bahwa ternyata Lesti membuat laporan, kan berarti kan beda harapan dia dengan kenyataan. Itu membuat dia stres. Yang kedua adalah ketika dia marah. Jadi ketika bibirnya mengencang gini dan kemudian dia galeng-galeng kepala gitu, itu adalah perasaan marah yang dimana marah itu biasanya disebabkan oleh perasaan bahwa seseorang merasa bahwa tidak diperlakukan dengan adil. Keadilan menurut versi dia itu beda, bahwa dia harusnya tidak mengalami ini semua, harusnya begini, harusnya begitu gitu loh. Itu yang muncul membuat dia marah. Dan yang ketiga adalah perasaan takut. Ketika tarikannya di sebelah sini gini, terus kemudian gini, terus kemudian dia matanya seperti orang mau nangis. Kekerasan dalam rumah tangga ini bukan yang hanya terjadi pada saat yang bersangkutan melaporkan kepada kepolisian, bahwa sebelumnya juga sudah sering terjadi atau lebih dari 1 kali kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh saudara Muhammad Rizky. Kemudian salah satu bukti
pelemparan bola biliar itu ya, yang mungkin media sudah menyaksikannya dalam video yang beredar ya, bahwa itu memang betul salah satu alat bukti yang diajukan dari pihak pelapor ya sebagai korban kemarin ya. Jadi untuk saudari L kita terapkan pasal di KDRT nomor 23 tahun 2004 di ayat 44 Mbak. Jadi ada ayat 1, 2 dan 3. Kalau ayat 1 itu kekerasan fisik Mbak ya 5 tahun. Kemudian jika memang korban menjadi jatuh sakit atau luka berat itu menjadi 10 tahun Mbak. Selain diterpa rasa depresi, kabarnya Rizky Bilar juga diterpa ketakutan mendalam. Kenyataan tersebut terungkap dari ekspresi Bilar yang mengeluarkan air mata saat dihadirkan ke hadapan publik. Tak bisa dipungkiri, meski kasusnya sudah dicabut, namun nama dan karirnya kini masih dipertaruhkan, bahkan lebih parah sudah hancur berantakan. Butuh waktu lama untuk memulihkan kepercayaan publik pada Rizky Bilar. Apalagi sebelumnya, kakak sepupu sekaligus kuasa hukum Ade Ervil kerap kali mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang malah mengundang kontroversi. Bahkan, ia terkesan marah dan emosional saat memberikan keterangan pada awak media. Mau nangis itu kan bisa terjadi emosi seseorang kalau dia 1 sedih, 2 dia marah, 3 dia takut, 4 dia bahagia. 4 emosi ini bisa membuat seseorang itu mengeluarkan air mata. Tapi dalam hal ini bukan sedih. Dalam hal ini lebih cenderung pada dia takut. Takut pada apa? Takut pada konsekuensi hukum yang akan dia harus hadapi. Takut pada konsekuensi karir yang katakanlah mungkin jadi berantakan. Takut pada konsekuensi sosial yang akan dihadapi nantinya. Itu semua membuat dia kemudian jadi takut, khawatir gitu. State-nya beliau, siapa ini? Bang Ade Efril ini, state-nya ketika dia menjelaskan itu sampai unjuk-unjuk, state yang satu juga dikonfirmasi sama wajahnya, ini sudut-sudut ininya seperti unhappy, kesal, marah, itu sangat, ya, tuh. Dan ini state-nya dia tidak berubah, state. Artinya secara fisiologis dan kemudian juga secara ekspresi raut wajahnya masih posisi yang dikencang, tarikan ininya, kerut-kerutnya, ininya, dan keringat gitu kan. Jadi keringat ini menunjukkan nahan satu emosional. Nah itu yang juga dimunculkan. Apakah ini di ruangan, apalagi kalau misalnya kemudian itu di ruangan ber-AC, which is saya tidak clear apakah di ruangan. Tapi kalau di ruangan ber-AC dan kemudian sampai benar-benar berkeringat, apakah AC-nya function atau tidak. Nah ini opini saya, kalau sampai ruangannya cukup dingin dan ini tapi kemudian dia sampai berkeringat, berarti dia menahan emotional state-nya yang cukup tinggi. Rasa frustrasi memang tak bisa dienyahkan dari wajah Rizky Bilar. Bagaimana tidak? Artis dan publik figur yang sebelumnya selalu dielu-elukan dan dipuja-puji para penggemarnya, kini justru meringkuk dalam tahanan. Bahkan sekalipun Lesti sudah mencabut laporan, Rizky Bilar masih harus mendekam di tahanan dan menjalani pemeriksaan hingga 20 hari ke depan. Sebuah fakta kehidupan yang tak pernah dibayangkan Rizky Bilar sebelumnya. KDRT bukan hanya persoalan antar dua pribadi yang terikat tali pernikahan. Tindak KDRT punya konsekuensi hukum. Dan Bilar harus merasakan betapa pahitnya dan betapa hancur hidupnya saat dilaporkan ke polisi, lalu ditetapkan sebagai tersangka dan dihadapkan ke kamera media sebagai pelaku kekerasan. Wajar kalau Rizky Bilar dikabarkan syok dan depresi karena tak pernah membayangkan dirinya akan mengenakan baju tahanan.
Silakan diambil gambarnya teman-teman sekalian. Ya. Oke ya, kalau udah silakan penyidik dibawa ke dalam lagi. Terhadap terlapor Muhammad Rizky, ini statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka, dan juga setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka mulai tadi malam hingga hari ini, penyidik telah mengeluarkan penetapan yang bersangkutan dilakukan penahanan mulai hari ini selama 20 hari ke depan. Keputusan Lesti mencabut laporan polisi tentu sangat mengejutkan. Apalagi hampir bersamaan dengan penahanan Bilar. Kini Bilar bisa lega dan mulai tersenyum. Pencabutan laporan yang dilakukan Lesti membuka pintu untuk kebebasan Bilar. Lantas, akankah penyidik akan menghentikan proses penyidikan Bilar? Benarkah dengan pencabutan laporan tersebut, Lesti sudah memaafkan dan akan kembali bersama Bilar? Belum tahu, saya tidak mau mengada-ada, ya. Oke? Sampai mediasi. Sampai kapan, Bang? Saya aja yang menyampaikan. Tolong juga supaya perkara ini bisa selesai dengan damai. Tadi kan penyidik Saya nggak tahu pertanyaannya ada berapa, karena yang mendampingi tim kami. Penyidik telah menetapkan terhadap saudara Muhammad Rizky sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 44 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan atau perbuatan pidana kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Kemudian sore hari ini juga telah dilakukan gelar terkait dengan penahanannya, dan penyidik memiliki pertimbangan melakukan penahanan terhadap tersangka dengan pertimbangan tertentu. Salah satunya adalah agar tersangka tidak mengulangi perbuatan yang sama terhadap korban. Terkait dengan penahanan 20 hari ini tentunya sudah diatur dalam KUHP, ya, bahwa penyidik memiliki kewenangan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari. Manakala nanti dianggap kurang, ini bisa diperpanjang lagi menjadi 20 hari ke depan. Ya, ini dimaksudkan, ya, penahanan dilakukan dengan pertimbangan penyidik, kemudian juga penyidik melengkapi administrasi berkas, ya, dalam rangka merampungkan berkas dan mengirimkan nanti ke kejaksaan untuk tahap 2, ya, dalam rangka proses penyidikan, ya.